Selamat malam, hari ini saya akan menjelaskan tentang perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi tim tidak akan memberikan hasil apapun tanpa adanya sistem informasi yang memungkinkan terwujudnya semua itu. Nah, ratusan perangkat dirancang untuk berhubungan dengan semua hal itu. Bagaimanapun agar sukses dalam pekerjaan yang kita jalani, kita harus bergantung satu sama lain dengan bawahan kita, pelanggan, pemasok, dan manajer. Nah, kita lihat suler dan pesan instan. Suler elektronik atau suler dan pesan instan telah menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Perangkat lunak yang mereka rancang beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan dilengkapi fitur untuk saling berbagi file di samping mengirim pesan. Banyak sistem layanan pesan instan memungkinkan penggunanya terhubung secara real time dalam melakukan percakapan dengan banyak pihak secara bersama-sama sekaligus. Nah, kita lihat yang Wiki. Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi, tulisan, dan gambar. Virtual Worlds seperti Second Life adalah lingkungan 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan diri mereka yang dikenal sebagai avatar. Kemudian, platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Saat ini tersedia produk perangkat lunak yang menyediakan platform multifungsi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, di antaranya kelompok-kelompok karyawan yang bekerja di berbagai lokasi berbeda. Platform paling banyak digunakan ada konferensi audio berbasis atau menggunakan internet dan sistem video conferencing, layanan perangkat lunak online, sistem kolaborasi untuk perusahaan, dan sebagainya ya. Nah, fitur kolaborasi dari Google Apps atau Google Sites, contohnya Google Calendar, Google Gmail, Google Talk, Google Docs, Google Site, Google Drive ya. Ini bisa kalian baca di halaman 66. Nah, perangkat jejaring sosial dan perusahaan. Selain perangkat yang baru kita jelaskan yang mendukung kemampuan bisnis jejaring sosial, ada juga perangkat sosial yang terspesialisasi seperti Salesforce Chatter, Microsoft Yammer, GIF, dan IBM Connection ya. Kemudian kemampuan perangkat jejaring sosial dan perusahaan. Contoh ya di sini ya. Profil, yaitu kemampuan untuk menciptakan profil anggota yang menjelaskan tentang siapa, latar belakangnya, minatnya, dan sebagainya. Content sharing, feed and notification, area kerja tim dalam kelompok, social bookmarking, dan sebagainya ya. Nah, daftar periksa bagi manajer, mengevaluasi dan memilih perangkat kolaborasi dan jejaring sosial ya. Jadi, matrik kolaborasi ruang atau waktu berfokus pada dua dimensi permasalahan dalam kolaborasi ruang dan waktu. Contoh, Anda ingin berkolaborasi dengan seseorang pada zona waktu yang berbeda dan Anda tidak dapat bertemu dalam waktu yang sama. Tengah malam di New York merupakan siang hari di Bombay, sehingga akan menjadi hal yang sulit bagi video conference orang-orang di New York yang sudah mengantuk. Waktu jelas merupakan sebuah hambatan dalam melakukan kolaborasi secara global ya. Nah, berikut hal-hal yang perlu dilakukan. Jika Anda mengikuti 6 langkah berikut, Anda akan dituntut untuk melakukan investasi pada aplikasi kolaborasi yang tepat dengan harga yang terjangkau dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Pertama, apa tantangan dalam kolaborasi terkait tempat dan waktu yang dihadapi perusahaan? Tempatkan perusahaan Anda pada matriks luang atau waktu. Di antara sel yang terdapat dalam matriks tersebut, di mana perusahaan Anda mendapat tantangan, tepatnya solusi apa yang tersedia, yaitu buatlah daftar produk yang disediakan oleh vendor. Analisis setiap produk dari segi biaya dan manfaat yang diterima perusahaan Anda.
Pastikan Anda menyertakan biaya pelatihan dan perkirakan biaya yang Anda buat dan biaya yang melibatkan divisi sistem informasi jika diperlukan. Identifikasi risiko keamanan dan kelemahan dari tiap produk. Mintalah bantuan para pengguna yang memahami dan untuk mengidentifikasi masalah, implementasi, dan pelatihannya. Kemudian kita lihat matriks perangkat kolaborasi dan sosial ruang waktu. Nah, bisa kamu lihat di sini ada gambar ya. Ada waktu yang sama, jangka waktu yang sama, dan waktu yang berbeda. Waktu yang sama dia interaksi tatap muka. Waktu yang berbeda melanjutkan pekerjaan ya. Apakah ruangan tim, layar tampilan berukuran besar untuk umum, perangkat kerja kelompok secara bergilir, pengelolaan proyek dan sebagainya ya. Nah, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Nah, hampir di setiap perusahaan bahkan yang terkecil sekalipun, Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Jaringan bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan, data dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur TI yang dimiliki perusahaan. Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi terdiri atas spesialis seperti pemrogram, analisis sistem, pemimpin proyek, dan manajer sistem informasi ya. Pengorganisasian fungsi sistem informasi. Terdapat banyak jenis organisasi bisnis dan terdapat banyak cara bagaimana fungsi teknologi informasi disusun dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang kecil tidak akan memiliki kelompok sistem informasi yang formal. Mungkin perusahaan tersebut hanya memiliki satu orang karyawan yang bertanggung jawab memelihara jaringan dan menjalankan aplikasinya atau menggunakan jasa konsultan dalam melakukan pekerjaan ini. Nah, kita lihat rangkuman. Apa yang dimaksud dengan proses bisnis? Apa hubungannya dengan sistem informasi? Bagaimana sistem melayani kelompok manajemen berbeda dalam suatu organisasi bisnis? Bagaimana sistem yang saling menghubungkan perusahaan meningkatkan kinerja dari segi organisasi? Mengapa sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial begitu penting dan teknologi apa yang mereka gunakan? Sebutkan peran dan fungsi sistem informasi dalam organisasi bisnis ya. Nah, di sini ada studi kasus bisa kamu baca. Haruskah perusahaan merangkul pelaku bisnis jejaring sosial ya. Nah, ini secara singkat ya. Nah, jejaring sosial tidak pernah menjadi begitu populer seperti sekarang dengan perkembangan Facebook dan Twitter yang begitu cepat. Lebih dari separuh orang dewasa mengunjungi situs jejaring sosial setidaknya sekali dalam sebulan dan banyak karyawan saat ini sudah berpengalaman dalam dasar-dasar umum penggunaan jejaring sosial. Namun ketika perusahaan telah mencoba untuk memanfaatkan teknologi serupa dan perusahaan mereka mendapatkan hasil yang beragam ya. Nah, bahkan perusahaan yang lebih kecil menemukan jejaring sosial internasional merupakan fasilitas yang baik. Denmark, perusahaan manufaktur peralatan gigi berharap untuk mengupload sistemnya yang sudah ketinggalan zaman pada 2009. Perusahaannya menggunakan sistem yang telah diwariskan selama 30 tahun dan hampir seluruh proses bisnisnya menggunakan kertas. Perusahaan memilih Salesforce CRM dan Salesforce Chatter sebagai pusat upaya modernisasi sistemnya dengan harapan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas setelah sakit di awal pertumbuhan yang tak terelakkan ya. Untungnya sakit di awal pertumbuhan ini tidak terjadi. Pada hari pertama, Denmark telah melihat peningkatan produksi secara jelas. Denmark menindaklanjuti peluncuran Salesforce CRM dan Chatter selama 30 hari ke depan. Pertama kepada departemen pemasarannya dan kemudian kepada layanan pelanggan serta tenaga penjualannya ya. Oke. Ini ada pertanyaan studi kasus. Identifikasi faktor-faktor di bidang teknologi, manajemen, dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap lambatnya tingkat penyerapan pengetahuan di bidang jejaring sosial dan sebagainya. Ada 3 ya di halaman 81. Nah, nanti coba kalian kerjakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatian.